Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pemilihan spesifikasi bahan konstruksi beserta prinsip dasar mekanika konstruksi yang beranggotakan Gemelia Elvarino, Legio Perdana, Sora Hugo Zeja, Ratu Fitria, dan Melinda Nurhayati. Baiklah teman-teman semua, saya akan menjelaskan isu nomor 1 mengenai material properties. Ada 11 material properties, mungkin lengkapnya bisa dibaca di pertemuan sebelumnya. Berikut pula informasi tambahan mengenai material properties, terutama yang sudah saya berikan warna dan sudah saya translatekan. Nah, berikut merupakan contoh untuk elemen bench atau bangku taman yang akan kita buat. Ada 2 material, yaitu kayu dan besi. Setelah kita bandingkan material propertiesnya, mungkin besi lebih banyak unggulnya dibandingkan dengan kayu. Namun ada sifat yang penting, yaitu sifat thermal. Mengapa? Karena letak dari elemen ini berada di luar outdoor sehingga menerima cahaya matahari terus-menerus. Ketika konduktivitasnya tinggi, maka suhunya akan cepat meningkat ya. Ini berhubungan dengan kenyamanan pengguna elemen ini. Oleh karena itu, dalam hal ini sifat thermal kayu lebih unggul dibandingkan dengan besi. Begitu pula dengan contoh yang kedua ini mengenai material pada atap gazebo, ada daun kering dan seng. Seng lebih banyak unggulnya, namun kembali sifat thermal menjadi yang paling utama dikarenakan bagaimana suhu yang diberikan atap atau yang disalurkan atap ke bawah, yaitu ke pengguna dari gazebo ini. Daun kering konduktivitasnya lebih rendah, artinya dia lebih unggul dari sifat thermal. Bagaimana cara memilih materialnya? Itulah akan kita bahas di isu nomor 2. Ada 3 cara. Pertama, mengetahui fungsi tamannya dahulu, kemudian fungsi dan letak elemennya, lalu kita akan memilih material dengan 6 poin berikut. Mungkin bisa di-pause dulu ya untuk lebih jelasnya. Kita langsung ke contoh. Contohnya kita akan membuat jalur sirkulasi pada taman resapan. Taman resapan memiliki fungsi utama yaitu fungsi ekologis, yaitu bagaimana taman ini harus meresap air sebanyak-banyaknya. Sedangkan fungsi elemen kita juga penting, yaitu untuk kenyamanan pengguna, yaitu sirkulasi di dalam taman. Bagaimana pengguna ini bergerak di dalam taman. Letak elemennya ini ada di atas tanah atau menutupi tanah. Artinya ada kemungkinan dia bisa mengurangi luasan resapan dari taman ini. Oleh karena itu, kita membutuhkan satu material properti khusus, yaitu materialnya ini harus dapat dilewati oleh air. Mungkin demikian. Isu yang ketiga adalah bentuk kesalahan dan hal yang terjadi jika salah dalam memilih bahan konstruksi pada taman. Disebutkan ada beberapa hal. Yang pertama, RKS atau rencana kerja dan syarat hanya dibaca sebagai acuan penggunaan jenis dan merek material saja. Sebenarnya ada bagian metode serta pengaplikasiannya, namun tidak dibaca dengan jelas. Yang kedua, salah-salah dalam membuat RKS-nya sehingga terjadi kesalahan. Yang ketiga, menuliskan approval material secara dangkal dan tidak mendalami jenis-jenisnya. Yang keempat, ada kurangnya pengenalan terhadap beragam tipe hardware, karena hardware ini banyak sekali jenis dan tipenya. Dan yang kelima, ada pembebutan merek setara yang sebetulnya tidak setara. Contohnya, yaitu Catilex yang reguler disetarakan dengan Mowilex yang premium, karena berdua itu berbeda. Contoh kasus. Nah, contoh kasus jika terjadi kesalahan material yang pertama adalah Fire One Playground berada di Brooklyn, New York pada tahun 2010 menggunakan baja murni untuk membuat semacam kubah tempat duduk di sebuah taman bermain, sedangkan di sana terjadi musim panas pada bulan Juli yang memungkinkan baja bisa memanas tinggi 127 derajat Fahrenheit, sehingga tidak mungkin digunakan oleh anak-anak. Dan yang kedua, aula konser Walt Disney terjadi di Los Angeles pada tahun 2003. Penggunaan panel-panel stainless di luar gedung menyebabkan area di sekitar gedung menjadi panas, sehingga banyak masyarakat yang memprotes. Dan yang ketiga, ada jembatan layang highway terjadi di Kanada pada tahun 2006. Jembatan ini ambruk karena pemilihan beton dengan kualitas rendah. Isu yang keempat, bahan konstruksi pada taman yang ramah lingkungan harus memenuhi beberapa syarat dan kriteria. Yang pertama, safe artinya tidak terdapat zat berbahaya. Yang kedua, recyclable, tidak menimbulkan limbah, dan non-toxic. Non-toxic artinya tidak menyebabkan alergi atau mengganggu kesehatan. Ada self-extinguishing, yaitu tidak menimbulkan api atau kebakaran, dan regeneratif dapat dibudidayakan. Kriterianya yang pertama yaitu refrigerant fundamental, tidak menimbulkan kerusakan ozon, ada building in material reuse, memanfaatkan yang bahan sisa, dan yang ada non-ODS usage, sama seperti refrigerant fundamental, ada preferred material, ada sertifikat, dan ada region material. Nah, contoh bahannya di sini ada slag dan fly ash. Ini adalah pengganti semen yang ramah lingkungan, merupakan produk buangan dari batu bara, dan ini ada baja ringan.
karena sangat bagus digunakan untuk membentuk tiang-tiang seperti ini dan juga ramah lingkungan, tahan terhadap korosi. Ada batu bata alami yang terbuat dari campuran kapur, semen, dan bahan lainnya. Ada aluminium yang tahan lama juga, dan ada kayu jati. Nah, ini contoh perbandingan penerapan pada taman. Di sini contohnya bench. Ini adalah menggunakan bahan yang alami, terbuat dari kayu, bahan ini ramah lingkungan. Sedangkan ini yang tidak ramah lingkungan terbuat dari plastik dan sulit terurai serta tidak alami. Selanjutnya, isu kelima, bagaimana langkah-langkah mendesain konstruksi bangunan taman berdasarkan material properties yang ideal sehingga didapatkan konstruksi yang kuat dan aman. Dan pertama di sini ada langkah-langkah mendesain, ada 6 langkah. Dan untuk memilih atau menentukan material properties yang ideal, itu terdapat pada langkah keempat, yaitu adalah konsep perencanaan dan perancangan. Dan untuk material properties itu sendiri, untuk menghasilkan atau mendapatkan konstruksi yang aman dan kuat, dapat kita lihat dari material fondasi bangunan tersebut. Dan di sini adalah komponen fondasi bangunan yang biasanya digunakan. Yang pertama ada semen, kedua ada beton, yaitu ada beton yang biasa, dan juga ada beton yang bertulang. Ini biasanya kombinasi dari baja. Dan yang ketiga ada kayu, dan yang keempat ada batu bata. Dan di sini ada tabel material bangunan yang juga biasanya digunakan. Untuk isu keenam, apa itu fundamental struktur desain? Fundamental adalah dasar. Dasar dari desain struktur adalah mekanika struktur mengenai beban, aksi, dan reaksi. Beban biasanya dipengaruhi oleh struktur dan pengguna. Dan dari beban itu timbullah aksi dan reaksi. Dan untuk isu keenam, saya akan lebih menjelaskan mengenai beban, dan di sini ada jenis-jenis beban yang kemarin sudah dijelaskan dalam penjelasan kuliah, kecuali 4 tambahan terakhir. Ada beban angin, beban gempa, beban terma, dan terakhir ada beban hujan. Dan di sini adalah ilustrasi dari jenis-jenis beban yang tadi saya jelaskan. Berikutnya. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang isu prinsip mekanika struktur dasar. Mekanika sendiri adalah cabang dari ilmu fisika yang membahas benda yang diam atau bergerak di bawah pengaruh gaya atau aksi gaya. Nah, benda yang bergerak memakai ilmu dinamika, sedangkan benda yang diam memakai ilmu statika. Nah, dalam ilmu statika ada hal-hal prinsip dasar atau hal penting yang harus kita ketahui. Yang pertama ada gaya. Gaya itu secara sederhana bisa dikatakan sebagai suatu tarikan atau dorongan terhadap sebuah objek. Gaya sendiri memiliki besaran dan arah. Arah dari gaya disebut dengan vektor. Nah, artinya sebuah besaran yang tidak hanya bergantung pada besarannya saja, tapi juga arahnya. Selanjutnya ada momen. Momen dalam bentuk skalar, besarnya momen adalah gaya dikali dengan momen yang merupakan jarak tegak lurus antar titik yang ditinjau dari kerja gayanya. Nah, selanjutnya ada aksi-reaksi pada struktur sederhana. Gaya-gaya dari tanah yang memberikan perlawanan terhadap gaya rambat disebut reaksi. Konstruksi yang stabil harus diperhitungkan secara keseimbangan luarnya, yakni aksi harus sama dengan reaksi. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa pause. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita akan lanjut ke contoh kasusnya. Nah, ini ditinjau dari balok statis tertentu pada gambar ini. Nah, dari gambar ini, keseimbangan balok secara keseluruhan ditinjau reaksi yang tidak diketahui muncul ada 2, yakni FA dan FB. Sebaiknya FA diperoleh dengan menggunakan persamaan keseimbangan yang menyatakan bahwa jumlah momen di B harus sama dengan 0. Kenapa harus sama dengan 0? Agar bangunannya tidak roboh atau tidak patah. Untuk lebih jelasnya bisa di pause. Ini daftar pustaka atau sumber-sumber yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami. Kalau ada salah, kami maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.